Oke, welcome back to Hummingbird YouTube channel. Kembali lagi bersama saya di video belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, kemarin kita sudah membahas tipe-tipe jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Sekarang untuk materi yang ketiga, part 3, kita akan belajar singular and plural noun. Oke, seperti biasa, untuk materi singular and plural noun ini cukup dipahami dan diingat saja. Oke, what is plural? What is singular? Plural adalah kata benda jamak. Maksudnya jamak di sini adalah lebih dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Contoh, 2 ekor ayam, 5 ekor sapi, 2 buah pensil, 3 buah buku, dan lain-lain. Itu namanya jamak, plural. Nah, what is singular? Singular adalah kata benda tunggal. Namanya tunggal bermakna satu, one, ya, only one, satu. Ya, contohnya sebuah buku, sebuah pensil, atau seekor ular, seekor semut, dan lain-lain, ya. Hal yang perlu diingat, tidak semua kata benda bisa dijadikan ke dalam bentuk tunggal atau jamak. Kata benda yang hanya bisa dijadikan tunggal atau jamak adalah kata benda yang tergolong countable noun, atau kata benda yang bisa dihitung, for countable noun only, ya. Jadi sebelum kita belajar materi singular dan plural, kita harus paham dulu apakah kata benda tersebut termasuk ke dalam bisa dihitung, countable noun, atau uncountable noun. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu countable and uncountable noun. Countable noun. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, sebelum kita membahas countable noun, kita membahas dulu yang uncountable noun untuk mempermudah belajar identifikasi kata benda yang termasuk countable. Oke, uncountable noun tadi sudah dijelaskan adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ada beberapa kategori kata benda yang tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris yang termasuk uncountable noun. Yang pertama, jenis cairan seperti air, kopi, teh, minyak, susu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jenis material seperti butter, gold, silver, dan lain-lain. Yang ketiga, partikel, benda yang sifatnya kecil-kecil lebih banyak, ya, partikel seperti rice, itu beras, corn, jagung, grass, rumput, salt, itu garam, sugar, gula, sand, pasir, hair, itu rambut, ya. Kemudian jenis bahasa. Jenis bahasa di sini seperti Arabic, English, Japanese, Spanish, dan lain-lain. Oke. Jenis yang berikutnya adalah hiburan, soccer, chess, football, basketball, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah jenis pelajaran. Ada chemistry, history, biology, mathematics, dan pelajaran yang lainnya. Kemudian kategori berikutnya fenomena alam. Contohnya ada hujan, snow, thunder, wind, angin, ya, dan fenomena alam yang lainnya. Kemudian yang berikutnya gas, air. Air di sini bukan berarti air, tapi di sini air berarti udara, oksigen, nitrogen, dan jenis gas yang lainnya. Kemudian nama penyakit seperti cancer, flu, atau heart attack, atau yang lainnya. Ya, contoh yang lain ada furniture, ada food, fruit, money. Nah,
Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia money atau uang itu tergolong kata benda yang bisa dihitung, tapi dalam bahasa Inggris tidak termasuk dalam kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi money tidak bisa nanti ditambahi artikel atau ditambahi artikel s atau es. Kemudian yang selanjutnya countable. Countable adalah kata benda yang bisa dihitung. Oke. Semua kata benda yang tidak termasuk dalam kategori uncountable noun. Jadi, teman-teman pahami dulu kategori-kategori kata benda yang tidak bisa dihitung termasuk uncountable noun barusan, ya. Kemudian baru kemudian setelah kita mengenal kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, kita baru membahas tentang singular, aturan singular noun. Singular noun tadi sudah dijelaskan adalah kata benda bermakna tunggal, kata benda tunggal, ya. Cara membentuk kata benda tunggal yaitu dengan menambah artikel an dan one. Jika digunakan jika awalan kata pada kata benda tersebut itu berupa huruf konsonan atau huruf mati. Menggunakan artikel an jika awalan kata benda tersebut menggunakan huruf vokal atau huruf hidup a, i, u, e, o. Dan yang berikutnya adalah one. One digunakan bisa keduanya, baik vokal ataupun konsonan. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh singular noun. Contoh kata benda tunggal. Pertama menggunakan artikel a bag, a cat, a dog, a book, a pencil. Ya, perhatikan huruf depan dari kata benda tersebut ada B, C, D, B, dan P. Ya, itu adalah huruf konsonan atau huruf mati. Kemudian yang berikutnya adalah artikel an. An orange, an apple, an umbrella, an eagle, an elephant. Jadi, perhatikan huruf depan dari kata benda tersebut ada O, A, U, E, dan E. Menggunakan huruf hidup A, I, U, E, O. Maka menggunakan an untuk artikel benda tunggalnya. Kemudian yang one di sini bisa keduanya, baik vokal ataupun konsonan. One bag, one orange, one book, one eagle, one pencil. Jadi jika teman-teman menggunakan artikel dan an, itu ada kriterianya atau ada caranya, ada syaratnya, yaitu apabila hurufnya konsonan atau vokal. Untuk yang one bisa keduanya, ya, seperti sudah dijelaskan tadi. Oke, next, plural noun. Plural noun adalah kata benda jamak. Cara membentuk kata benda jamak dengan menambah akhiran s atau es. Kalau tadi yang singular dengan menambah artikel atau an atau one di depan kata bendanya. Nah, kalau yang plural dengan menambah akhiran di akhir kata, ya, di akhir kata ditambah s atau es. Bagaimana cara menambahkannya? Apakah kita dengan sesuka hati nambah s atau es di akhir kata? Ya. Akhiran s kita belajar terlebih dahulu, diingat-ingat terlebih dahulu akhiran es. Jadi kata benda bisa diberi akhiran es jika akhir huruf pada kata benda tersebut berakhiran sh, ch, s, z, x, ss, dan o. Kemudian akhiran s digunakan selain aturan akhiran es. Ya, selain sh, ch, s, z, x, ss, dan o.
Tapi aturan ini tidaklah mutlak. Jadi lebih jelasnya, lebih pasnya, lebih yakinnya lagi kita harus melihat kamus. Oke, contoh plural noun. Contoh kata benda jamak. Contoh kata benda jamak dengan menggunakan akhiran s. Ada books, cats, dogs, pens, pencil. Ya, di situ berakhiran K, T, G, N, dan L. Maka dikasih akhiran S untuk mengindikasikan bahwa kata benda itu berarti jamak atau lebih dari satu. Kemudian yang kedua, menambah akhiran ES. Glasses, boxes, tomatoes, watches, volcanoes. Perhatikan garis kata yang di garis bawah ada SS, X, O, CH, O. Sehingga menggunakan akhiran ES untuk memaknai kata itu jamak. Atau kita bisa menambahkan di depan kata benda tersebut dengan bilangan. Two books, bilangan 2, 3, 5 untuk menandakan bahwa, untuk lebih memperjelas bahwa benda itu jamak. Contohnya 2 books, 3 glasses, 3 cats, 4 tomatoes, 2 pens. Ya, memberi kata bilangan. Kemudian cara latihan singular dan plural. Bagaimana cara melatih ini? Ya, saya sudah menyiapkan 3 macam pola kalimat, 3 macam kalimat. Ada I have, I buy, I sell. I have berarti saya mempunyai, I buy saya membeli, I sell saya menjual. Contohnya, I have a smartphone. I have 2 smartphones. I buy a smartphone. I sell 3 smartphones. Jangan lupa untuk yang plural ditambahi akhiran s atau es, smartphones. Jika tunggal menggunakan a, an atau one. I have a smartphone. Kemudian I buy an apple. I sell 3 apples. I sell 1 apple. I buy a car. I sell 2 cars. I have a car. Kemudian contoh selanjutnya, I sell an orange. I have 5 oranges. I buy 1 orange. Kemudian contoh yang terakhir, I sell a mango. I buy 2 mangoes. I have 5 mangoes. I buy a mango. Ya, demikianlah cara kita melatih singular dan plural. Kemudian seperti biasa di akhir pembelajaran akan saya berikan rangkumannya. Oke, poin yang pertama, sebelum kita belajar singular dan plural, jamak dan tunggal, pahami dulu, pelajari dulu countable atau uncountable noun. Karena aturan jamak dan tunggal itu hanya digunakan untuk kata benda yang countable saja, yang bisa dihitung saja. Jadi menambah artikel e, an, one, s atau es itu hanya pada kata benda yang termasuk countable. Kemudian singular atau tunggal. Perhatikan
di awal kata. Jadi ada 3 cara di sini cara pembentukan kata tunggal, kata benda tunggal. Contohnya menggunakan artikel en dan one. Jika huruf depannya huruf mati atau huruf konsonan, en jika huruf depannya huruf hidup, dan one bisa keduanya vokal maupun konsonan. Kemudian plural, jamak. Plural, jika kita ingin membentuknya, perhatikan pada akhir kata benda tersebut. Jangan menambahkan akhiran s atau es. Kita menggunakan akhiran s selain ketentuan akhiran es. Kita menggunakan es jika akhir kata pada kata benda tersebut berakhiran sh, ch, x, o, ss, s, dan z. Tapi hal ini tidaklah mutlak. Tapi kebanyakan itu menggunakan akhiran es. Lebih pasnya silahkan lihat kamus. Oke, terima kasih. Thank you for your watching. Jangan lupa subscribe to my channel agar tidak ketinggalan di video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, see you on the next lesson on part 4. Thanks and bye-bye.